Halo guys, temenin aku fly trip ke sawah ya. Nah, di sini aku mau ke sawah. Nah, kita itu lewatin perumahan dulu guys. Nah, di sini aku ditemenin sama saudara aku. Jadi, ini itu tugas fly trip tapi dengan low budget. Jadi, aku pilih ke sawah. Tunggu ya, stay tune terus. Pokoknya pantengin terus buat video aku dan jangan lupa like and share. Gimana guys, lihat jalanannya menuju ke sawah, bagus banget kan? Kalian kalau fly trip ke sawah, kalau misalkan dekat rumah aku mendapatkan pemandangan yang bagus loh. Nah, lihat itu mataharinya aja bagus banget, apalagi kalau sore waktunya terbenam. Wah, bagus banget sih, parah. Nah, kalian lihat ya, ini itu perjalanan aku menuju ke sawah. Ya lumayan lah, karena beberapa sawah di sekitar rumah aku itu udah digusur jadi perumahan. Nah, ini kita masuk ke perumahan ya guys, jadi jalannya emang kayak gini. Stay tune terus ya. Oke. Nah, lihat guys, ini kita sudah mau sampai ya. Lihat, itu ada motor para petani. Kita udah bisa melihat sawah setelah perjalanan yang lumayan panjang. Nah, ini guys, ini kita lewatin jembatan dulu ya. Nah, ini jembatan kecilnya. Hati-hati, jangan sampai jatuh ya. Nah, itu adalah rumah gubuk untuk para petani beristirahat, guys. Nah, ini lihat deh, sawahnya hijau, bagus ya, guys. Lihat, ini pemandangan yang sangat berharga. Nah, itu lihat di sana, di sana. Di sana ada petani. Nanti aku mau ngobrol sama petani itu. Nah, di sini ada jalan setapak. Hati-hati ya, nanti kita terpelosok. Nah, ini adalah padi. Nah, di sana ada petani yang sedang menyiram. Nah, lihat guys. Ini padi hasil dari petani kita. Nah, sebagian di sana sudah ada perumahan guys. Nah, ini ada pohon cabai yang petani kita tanam juga. Lihat guys, cabenya. Wah, belum terlalu panen ya guys, tapi sudah ada beberapa yang sudah merah. Nah, oke. Nanti kita lanjut ya. Nah, ini aku mau tanya-tanya dulu ya. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan saya Cynthia dari Kampus Berita Bangsa. Izin mewawancarai bisa Pak? Bisa. Mohon izin Pak, apakah saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh, Eh, selama saya masih bisa jawab. Sebenarnya nggak mengganggu kan Pak? Enggak sih, kebetulan emang lagi istirahat ini. Ya baik. Untuk pertanyaan pertama Pak, sejak kapan ya lahan ini mulai digunakan untuk berkebun dan nyawah? Ya kalau soal sejak kapan, Bapak juga nggak tahu. Ya mungkin 100 tahun yang lalu udah mulai digunakan buat pertanian. Baik. Kira-kira luasnya ada sekitar berapa Pak? Awalnya Sukamana itu luasnya 504 hektar. Berhubung sekarang kena perumahan banyak perumahan, ya paling sisa 100 hektaran lah yang masih produktif, yang masih aktif. Karena lebih dominan perumahan ya Pak dibanding sawah. Iya, ya malum lah Neng, yang punya kebanyakan orang kota. Kemudian biasanya Bapak menanam apa saja Pak di lahan ini? Iya umumnya sih kalau bapak paling padi, ya mau sekali-sekali lah diganti sama palawija lah, sayuran gitu. Baik. Kalau ketika panen itu biasanya Bapak mengirim kemana Pak? Kalau panen sih biasanya ada tengkulak yang datang langsung ke sini. Tengkulak itu seperti supplier. Ya seperti itulah. Apakah ada pupuk khusus Pak yang digunakan supaya hasil panennya itu bagus gitu? Jadi tidak terlalu banyak rugi mungkin. Kalau pupuk khusus sih nggak ada, sama aja sih, umum biasa pakai subsidi kalau lagi ada. Cuma sekarang ini kayaknya lagi kosong nih di subsidi, makanya kebanyakan petani sekarang pakainya pupuk yang non subsidi. Kalau yang non subsidi itu lebih kualitasnya lebih jelek kan dibanding Kalau kualitas sih mungkin sedikit lebih bagus, tapi harganya bisa mencapai 3 kali lipat.
dari harga pupuk subsidi. Untuk selanjutnya, selama mengelola beberapa lahan ini apakah ada kendala Pak? Seperti mungkin musim kemarau, atau kan ketika musim kemarau kan lebih banyak airnya kan tidak ada ya Pak? Iya. Iya, apakah ada kendala lain selama ini? Ya kalau kendala jelas ada, kayak sekarang ini kan mulai masuk musim kemarau nih, debit airnya kurang, bahkan sangat kurang. Ini sekarang aja nyemprot tuh kotor nih karena nggak ada air, jadi lumpur nggak bisa kecuci gitu. Kalau misalkan nggak ada airnya, biasanya Bapak ngambil dari mana? Ya paling nyedot di tempat-tempat yang agak dalam gitu, pakai mesin. Eh, untuk masa yang akan datang Pak, apa harapan Bapak tentang pengelolaan ini nih, dari kan tadi kata Bapak bilang sekarang itu lebih banyak perumahan dibanding sawah, sedangkan kan di masa yang akan datang pasti jumlah orang juga popularitasnya semakin banyak gitu. Apa yang Bapak harapkan untuk masa yang akan datang, Bapak sebagai petani? Ya kalau harapan Bapak sebagai petani, kalau bisa lahan yang ada sekarang ini dipertahankan, jangan sampai menjadi perumahan lagi. Terus terkait kebutuhan-kebutuhan petani, termasuk alsintan lah di situ, tolong diusahakan semudah mungkin gitu, kayak pupuk, pestisida, ya, dan yang lainnya lah. Termasuk harga jual gabah. Kadang-kadang kalau lagi panen raya tuh harganya suka hancur. Iya, jadi kita hitung-hitungannya ya minim lah. Kalau dari pihak kiri Pak, kalau misalkan kan dari pemerintahan ini kan dapat subsidi gitu dari petani. Iya. Nah, dari petani itu harga jualnya emang rendah kan, apa emang dari pemerintah nih yang naikin gitu kan? Harusnya kan kayak dari pemerintah ini harusnya mengembangkan gitu apa yang sudah petani ada gitu, ya harganya, kualitasnya gitu. Harusnya petani ini lebih apa namanya, diunggulkan gitu. Sebenarnya kalau dari pemerintah udah ada standar harga gabah. Cuma kan kadang-kadang di bawah itu banyak pemain-pemain lah katakan gitu, yang suka menurunkan harga sendiri. Karena dengan dalih ya panen raya banyak gabah, jadi nggak ketampung gitu, makanya harga bisa turun. Jadi harusnya Bulog yang turun langsung. Iya. Supaya petani juga merasa lebih diuntungkan ya Pak. Nah iya. Baik Pak, sekian saja. Terima kasih sudah menyampaikan waktunya, sudah ngobrol langsung bagaimana cara lahan ini digunakan di masa yang akan datang juga, baiknya seperti apa. Terima kasih ya Bapak. Ya, sama-sama. Semoga kedepannya petani lebih berkembang lagi. Amin. Ya, terima kasih Pak. Ya. Dadah.